Sini ada perkara tentang syirik. Syirik ini ternyata adalah dakwahnya para nabi-nabi sebelumnya gitu. Jadi seluruh nabi yang pertama didakwahkan. And they see the sword in my hand. Pak Ihsan sudah percaya Mimur Qasim itu sejak tahun kapan? Saya percaya sejak kira-kira tahun 2018. 2018, oh Masya Allah sudah lama. Ya. Kenapa Pak Ihsan tuh percaya dengan Mimur Qasim? Jadi saya sebetulnya nggak percaya, awalnya nggak percaya begitu aja. Tapi saya ketika saya mendapatkan informasi tentang Muhammad Qasim, saya langsung cek. Jadi yang pertama saya cek adalah apakah ada hadis-hadis tentang mimpi di akhir zaman. Itu yang pertama saya cek. Dan ternyata mimpi di akhir zaman itu ternyata banyak hadisnya. Hadisnya itu sahih. Jadi sekitar ada 50-an hadis yang sahih yang membahas tentang mimpi di akhir zaman. Itu yang pertama saya cek ya. Itu saya sebelum percaya ya. Jadi saya cek dulu. Nah, terus yang kedua saya juga cek Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an apakah ada membahas tentang mimpi-mimpi kepada para nabi-nabi begitu kan, pada utusan-utusan Allah sebelumnya gitu kan ya. Nah, ternyata memang Nabi Muhammad sendiri sebelum jadi nabi itu beliau itu menerima mimpi selama 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah saya cek. Nah, dari situ saya mulai pelajari lagi, saya mengkaji lagi, dan sebelumnya saya juga sebetulnya sudah mempelajari tentang akhir zaman ya, tentang tanda-tanda akhir zaman, terus pokoknya yang apa saja peristiwa-peristiwa di alam ini yang ciri-ciri tentang akhir zaman itu gitu kan. Nah, itu sebetulnya saya udah belajar itu semua. Nah, ketika saya belajar ketemu dengan postingan Muhammad Qasim ini, saya bertambah ilmu saya, jadi saya bertambah untuk mengecek pas mimpinya ini gitu. Nah, setelah saya kaji semua tentang mimpi-mimpi, hadis-hadis segala macam. Yang kedua saya cek isi mimpinya. Jadi kan kita mimpi ini kan ada yang dari setan ya, ada yang dari setan juga dari Allah gitu. Nah, saya cek apakah mimpinya ini dari setan apa dari Allah. Kemudian setelah saya mendapatkan sebandel mimpi dari Muhammad Qasim ini, saya pelajari, saya kaji semuanya. Ternyata tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran Al-Hadis. Jadi saya ketika itu langsung istikharah. Jadi hal yang ketiga yang saya lakukan itu adalah ketika istikharah. Ya, ketika istikharah itu di sepertiga malam itu ya, sepertiga malam. Kemudian saya tidur, saya bermimpi. Jadi saya bermimpi, saya diberikan penglihatan cahaya gitu ya. Jadi cahaya, ada seorang bayi, terus dia memancarkan cahaya si bayi itu gitu. Nah, saya merasa di situ adalah jawaban dari Allah. Jadi cahaya ini kan dia petunjuk gitu ya. Saya merasa bahwa mimpi Muhammad Qasim ini adalah petunjuk. Jadi cahaya itu kan kayak yang saya tahu takwilnya itu adalah kan petunjuk gitu ya. Nah, dari situlah saya langsung percaya gitu. Nah, kemudian setelah saya percaya, saya langsung menyebarkan gitu, karena di sini ada perkara tentang syirik. Syirik ini ternyata adalah dakwahnya para nabi-nabi sebelumnya gitu. Jadi seluruh nabi yang pertama didakwahkan itu pertama masalah syirik itu. Saya sangat bersemangat untuk menyebarkan mimpi itu gitu. Ya, Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Ya, terakhir nih Pak. Ya. Ketika Pak Ihsan sebarkan mimpinya, itu dibayar atau tidak? Saya bisa bilang wallahi gitu. Saya tidak pernah dibayar. Wallahi. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Oke, sama-sama. Terima kasih. Yuk.